Nah, Bepio, tadi kan aku ngambil contoh yang tinggi tanaman kau. Di sini nih yang kau bilang tadi tuh ada 3 kali pengamatan, berarti inilah ulangannya 3 kali. Nah, perlakuan kau ada 4, A, B, C, D. Nah, di sini lah kau jumlah ke tadi aman jadi. Nah, dari rata-rata yang lah kau hitung tadi jumlah ke lagi. Ini totalnya 2,45, 3,025 tambah 3,3, ditotalkan jumlahnya ini jadi 8,775. Habis itu setelah dapat ini kita hitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi JKT, JKP itu tuh nanti yang dimasukin di tabel ANOVA itu. Nah, cara ngitungnya yang faktor koreksi atau FK ini rumusnya GT kuadrat dibagi T dikali R. Nah, T ini ialah perlakuan, sedangkan T perlakuan. Sedangkan yang R ini ulangan kau kan 3 kan, perlakuan kau 4 kali 3. Nah, GT ini kuadrat dari ini 8,775 ini dikuadratkan dibagi sama 4 kali 3 ini. Jadi ini 7,700 dibagi sama 12, hasilnya 6,416. Setelah dapat faktor koreksi baru boleh ngitung JKT, jumlah kuadrat tunggalnya. Nah, di sini agak panjang caranya. Jadi yang pertama kau lihat kan yang A dulu. Nah, yang A ini kuadratin yang dari hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15. 2,6 masukin kan, dikuadratin. Habis itu 3 kuadrat, 3,5 kuadrat. Dikuadratin semua. B juga, jadi 2,2 dikuadratin, 2,7 dikuadratin, 2,8 kuadrat. Nah, C juga 2, 2,4, 2,4 lagi. D juga 3, 4, 4,5. Lah dikuadratin galo-galo yang A, B, C, D nih. Nguadratinnya cukup per baris B. Ini yang 2,6 nih sebaris ini kan, dapat 28,1. B ini sebaris ini 19,97. C juga sebaris yang dari ini tadi tuh. D juga. Nah, dijumlahin dapatlah hasilnya ini 108,75. Setelah dapat jumlah kuadrat tunggal, baru hitung ini baru jumlah yang kuadratnya belum dimasukkan di rumusnya. Nah, JKT ini tadi kan rumusnya sigma XTR kuadrat dikurang sama faktor koreksi nih. Nah, 108 kau kurangin sama faktor koreksi yang kita dapat pertama tadi, kurangin sama 6,416 ini. Nah, dikurangin dapatlah jumlah kuadrat tunggalnya ialah ini. 102,334. Setelah dapat jumlah kuadrat tunggal, baru hitung jumlah kuadrat yang untuk perlakuan. Caranya rumusnya XT kuadrat dikurang sama faktor koreksi. Nah, XT ini yang mana? Jadi XT ini ialah yang jumlah rata-rata itu, yang 2,45, 3,025, 3,3. Ini kau kuadratin galau sebagai yang TE kuadrat untuk nyari yang JKP tadi. Nah, ini 2,45 kan itu. Habis itu 3,05, 3,3, 2,45, 3,025, 3,3 dikuadratin baru dibagi sama ulangan, dibagi sama 3. R ini ulangan tadi, dibagi sama R sama dengan 3. Lah dapat, lah dikuadratin yang ini tadi, yang jumlah rata-rata tadi dikuadratin di sini, dikurangin sama faktor koreksi. Nah, dikuadratin kan ini kan totalnya jadi 26,043 dikurang sama 6,46 faktor koreksi dibagi sama 3, hasilnya ini 6,5423. Nah, lah dapat jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya kita nyari jumlah kuadrat galat. Rumusnya JKT dikurang sama JKP. JKT-nya tadi dapatnya ini. Yang kita dapetin yang kedua tadi 102,334 dikurang sama JKP. JKP yang kita cari barusan. Nah, 6,5423. Kurangin JKT kurang JKP, dapatnya 95,7917. Nah, lah dapat ini baru kita nyari KTP sama KTG. Nah, sebelum kita nyari KTP sama KTG, kita harus tahu dulu dB-nya berapa atau derajat perlakuannya berapa, derajat galatnya berapa. Cara ngitung derajat perlakuan itu T dikurang 1. Perlakuan kau kurangin sama 1, dapatlah ini 4,1 dikurang 4 kurang 1, 3. Nah, untuk yang derajat bebas galat itu tuh perlakuan kau dalam kurung ulangan dikurang sama 1. Jadi 4 dalam kurung ulangan kau kan 3 kan, 3 kurang 1, 3
3 kurang 1 ialah 2. Jadi 4, kurangin dulu yang dalam kurung nih, 3 kurang 1 2. 4 kali 2 8. Nah, dapat nih DBP sama DBG lah aman. Selanjutnya baru bisa kita nyari yang KTP, jumlah kuadrat perlakuan. Nah, KTP ini rumusnya JKP dibagi sama DBP. 6,5423 yang JKP yang kita dapat tadi, JKP yang ini dibagi sama DBP yang kita dapat yang ini tadi, yang dari T kurang 1. Dapatlah 2,18807. Ini dapatlah ini. Kemudian baru nyari yang KTG. KTG itu rumusnya juga sama, cuman dia pakai yang galat. JKG dikurang sama DBG. Nah, 95,719 dibagi sama 8. 8 ini yang kita dapat dari ini tadi. Dari DBG tadi, T dalam kurung R kurang 1. Nah, 4 kali 4 dalam kurung 3 kurang 1 2, jadi 4 kali 2 8 tadi. Inilah DBG-nya. Lah dapat ini. Nah, tahap terakhirnya itu ngitung F hitungnya. Nah, F hitung ini rumusnya KTP dibagi sama KTG. Nah, KTP yang kita dapatkan 2,1807. KTG-nya 11,973. Nah, dibagi nih, dapatlah ini 0,1821. Ini hasilnya. Setelah itu, dapat nih F hitung. Bandingin sama F tabel. Nah, F tabel ini kita jingok dari ketentuan yang kan dulu ada kan di rancop alpha, ketentuan tabel yang T atau H itu alpha dari 0,05%. Nah, kau kan DB perlakuan kau kan dapatnya tadi tuh 3 kan. Nah, 3. Sedangkan yang DBG kau tadi tuh dapatnya adalah 8. Nah, jadi yang dijingok di sini adalah untuk di F tabelnya 3,8. Cari kolom ketiga baris ke-8. Aku kirim tabel untuk ini. Tabel F tabelnya 3,8. Dapatlah tadi tuh dia 4,05, udah salah aku tadi tuh. F tabelnya 4,05. Nah, di sini kan jadi F tabel kau ini lebih besar nih daripada F hitung. Nah, artinya apa? Berarti H0-nya itu diterima karena tidak ada pengaruh di antara beberapa perlakuan ini. Olehnya F hitung kau lebih kecil, 0,182 dibandingkan dengan 4,05 ini lebih kecil kan? Lebih kecil F hitung. Nah, seandainya nih F tabel kau ini yang lebih besar, F hitung kau yang lebih besar daripada F tabel kau, lanjutin sama uji lanjut yang BNT itu. Nah, seandainya kau dapet yang itu, bingung nak lanjutin uji BNT, aku jelasin lagi yang uji BNT-nya. Soalnya ini cuman stoknya sampai yang F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, H0-nya itu diterima. Artinya tidak ada perbedaan di antara 4 perlakuan yang kau kasih tadi.